negara kafir itu macam-macam, negara seperti demokrasi katanya, itu kemasannya aja. Jadi kalau Cina itu pahamnya komunis, itu kan kemasannya ya. Jadi negara itu ada dua, ridho Allah ya, ini dan bukan ridho Allah. Ambil sejarah di Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an itu ada dua ya. Negara yang dikuasai oleh orang-orang yang zolim, yang fasik, munafik ya. Makanya nanti Allah mengutus utusan, yaitu Nabi. Kalau sekarang Nabi nggak ada lagi, terakhir Nabi Muhammad. Nah setelah Nabi turun, baru tumbuh lagi lah negara ridho Allah, ya, negara Islam. Nah setelah Nabi meninggal, itu dikuasai lagi oleh orang-orang yang munafik, yang 4 kata saya tadi. Lantas Allah mengutus Nabi lagi, bertegak lagi keadilan. Jadi kalau untuk mempersatukan umat itu adalah Al-Quran dan hadis, ya. Sepanjang itu tidak dipakai, tidak akan bersatu. Kita evaluasi 80 tahun Indonesia merdeka, apa hasilnya? Anda tadi mengatakan Anda tidak merasakan kemerdekaan, berarti Anda tidak mau merubah nasib, ya. Anda rasakanlah sampai mati dengan tidak merdeka ini. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bukan bangsanya sendiri yang akan merubah. Kembali ke Aceh. Aceh kalau tidak bersatu, tidak mau merubah nasibnya, dia akan ditembakin seumur hidup, akan mati terus setiap tahun. Itu ganti presiden tetap begitu. Baik. Jadi sekarang harus bersatu untuk, yaitu tegakkan Islam. Tidak ada kemakmuran kalau tidak ada Islam yang tegak. Kalau masalah sistem pemerintahannya terserah, mau khilafah, mau apa itu terserah. Yang penting nanti dari kepala desanya itu orang betul-betul Islam, gubernurnya, bupatinya, presidennya betul-betul Islam, supaya dia tidak mengkhianati umatnya. Itu sistemnya kalau mau makmur. Kalau tidak, rasakan seperti sekarang ini, Indonesia ini tidak bisa lagi diselamatkan. Contoh, kenapa saya bilang tidak lagi diselamatkan? Prabowo ngomongkan 2030 itu Indonesia bubar, itu bukan nggak ada alasan ya. Prabowo itu orang pintar ya, dia orang strategi. Karena setiap pulau itu udah dikuasain oleh orang-orang oligarki. Gunung-gunung udah digundul-gundulin semua supaya itu nanti untuk mengurangi rakyatnya gitu. Kekayaan alam ya kayak Aceh itu udah dikuasain semua. Di Sumatera itu ya batu bara, minyak, karet, kelapa sawit, semua itu yang menikmatinya orang-orang lain, bukan orang Indonesia. Orang Indonesia cari kerja aja susah ya. Ini contohnya begini, orang Indonesia kalau kerja gajinya itu 5 juta atau 5.500.000. Kalau orang dari luar yang gajinya 18 juta sampai 40 juta. Anda harus merubah itu. Kalau Anda tidak mau ini harga mati Islam, Anda rasakan seperti ini sampai mati Anda. Jadi harus sadar. Di mute itu, tolong di mute. Jadi untuk mempersatukan itu tidak lain adalah Islam. Ya, contohnya ada berapa kita ini partai tidak bisa mempersatukan. Makanya yang membuat ini bumi ini Allah tahu betul, yaitu cara mempersatukan, yaitu Islam itu. Jadi Anda jangan orang Islam tapi takut dengan Islam. Orang Islam takut mempelajari Al-Quran, takut memahami Islam. Makanya nanti keredipannya itu ada 4 itu tadi. Munafik, musyrik, fasik, zolim. Jadi orang Islam jangan takut dengan Islam. Harus berani bicara seperti ini. Oke, Bang Supadi, waktunya sudah habis. Oke, Bang Supadi, waktu habis. Oke, tahan. Oke, ada tamu. Ya. Oke, tahan dulu Tuming. Oke, kita ada tamu 3 orang. Abu Burak, selamat malam. Assalamualaikum. Salam kenal Abu Burak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli dari mana Abu Burak? Nagan Raya, Aceh. Nagan Raya, salam merdeka Abu Burak. Oke. Begini sedikit, Bung. Tadi saya tunggu dulu Abu Burak. Tahan dulu, saya ada tamu lagi 2 orang. Saya sapa tamu dulu Abu Burak. Nanti lepas ini I'll kasih mic sama Abu Burak. Oke, Bang Edwin Gayo. Selamat malam Bang Edwin. Salam kenal Bang Edwin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam untuk semuanya. Waalaikumsalam. Asli dari mana Bang Edwin? Saya itu dari dataran tinggi Gayo, benar meriah. Oke, kota dingin Takengon. Salam merdeka Bang Edwin.
Ya merdeka, tapi saya benar meriah, bukan takengonnya, bukan. Oke. Ya. Oke, satu jalan walaupun beda tempat. Oke, tahan dulu Pak Edwin. Oke, Cik Gemoy, selamat bergabung Cik Gemoy. Cik Moy. Oke, Cik Moy nggak terhubung. Abu Burak, ada ingin bernarasi ataupun menanggapi? Silakan. Oke. Jadi saya sedikit menyimak mengenai perkara agama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini kebanyakan agamanya Islamnya sekuler, jadi Islam bisa menerima agama lain. Tapi kalau di Aceh kita beragama memang syariat Islam. Nah, bahkan minim ya agama lain kita di Aceh. Jadi untuk sebenarnya kalau dari masa lampau kami memang sudah menganut negara Islam ya. Tapi karena hilang keislamannya ya karena diganggu. Diganggu akibat Belanda disambung dengan Indonesia. Ya, itulah. Oke, makanya hilang. Pondasi agama Islam di Aceh ini udah hilang. Syariatnya pun kalau dilakukan sekarang syariatnya, itu pun akan dualisme hukum. Makanya nggak jalan. Jadi kita percuma ya. Percuma. Ini kami jelaskan sama orang-orang Indonesia yang lainnya. Ini maaf. Kami tidak bisa berdampingan agama dengan kami tidak bisa berdampingan dualisme agama di Aceh. Karena kami ingin menganut Islam sejati. Seperti dulu lagi. Oke, terima kasih. Lanjut yang lainnya. Oke, terima kasih Abu Burak. Abang Edwin, tahan dulu Pak Edwinnya. Lepas ini Abang Edwin. Abang Supardi minumnya ditutup dulu. Bang Temis. Abang Temis ada satu typing ingin bernarasi ataupun menanggapi. Oke, Bang Temis. Baik. Terima kasih Bang Lamnuki. Ini untuk sambil last closing juga ya. Perlu diketahui, saya setuju dengan Aceh karena asal muasalnya Indonesia ini ya Aceh. Tanpa Aceh tidak ada Indonesia. Yang saya ketahui, kata Bang Moko benar, Indonesia ini bukan negara Islam, tapi bangsa Islam itu ada di Sumatera. Yang kedua, tanpa Sunan, Pulau Jawa adalah mungkin masih nyembah tebu, nyembah pisang, nyembah batu. Ini bukan rasis, tapi adalah arahan dari bangsa-bangsa Caribbean maupun daratan Persia, dari perdagangan ulama yang notabene basic Muslim untuk menyebarkan agama, dan dikirimlah ke Pulau Jawa. Dan salah satu keminusannya mungkin mereka lupa atau kurang relevan kalau diungkit, kurang relevan. Tapi seharusnya ada pemberitahuan informasi kepada teman-teman atau saudara kita di Pulau Jawa. Kita harus ingatkan, saya dikirim dari Aceh, jadi ingatlah sejarah Aceh. Mereka melupakan, tanpa arahan Aceh, tidak terpijaklah Muslim di Indonesia ini menyeluruh. Jadi saya mengakui secara legalitas sah, bangsa Aceh adalah satu-satunya perkenalan di seluruh bangsa, luar negeri maupun mana, itu kenal hanya Aceh. Setelah merdeka barulah Indonesia. Oh, ada Indonesia rupanya setelah Aceh. Tapi legalitas Aceh tetap masih menjadi prioritas di bangsa Persia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Abang Edwin. Dimonitor Abang Edwin. Oke abangku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung bicara ya, nggak usah tanya jawab lagi. Ini sekedar pemahaman dari saya yang orang bodoh sebagai petani. Begini bang, paling inti kalau dari saya pribadi, kita bangsa Aceh jangan rasis. Itu satu. Jangan pernah membeda-bedakan suku. Nah itu ya, satu itu.
Kalau ini saya tidak berbicara tentang Aceh Merdeka. Kalau orang Aceh dalam otaknya semua ingin berpisah. Saya tidak berbicara ke situ lagi. Nah, kalau masalah tentang merangkul sesama manusia, kita rakyat Aceh saat ini kalah dengan orang-orang Aceh terdahulu. Itu satu. Nah, memang di Aceh ini seram di Mekah. Aceh kami ini Islam pertama singgah di Nusantara. Nah, kita tidak boleh juga membenci agama lain seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan sahabat-sahabatnya. Ketika berbeda agama, mereka tidak menunjukkan bahwa yang satu agama dengan Rasul di masa itu yang saya baca di buku. Nah, mereka menunjukkan kebaikan mereka terhadap non-Muslim. Apalagi kita seakidah. Nah, begitu. Saya juga membaca masalah Hasan Basri masuk Islam gara-gara tingkah umat Muslim di saat itu begitu baik sehingga